Halo semuanya, kembali lagi di channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan novel Shinka no Mi, yaitu masih di volume 6 yang part 8. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu, dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung kita gaskan. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Seiichi itu menghidupkan semua orang yang ada di Netherworld. Terus mereka juga diputuskan untuk pulang ke dunia bersama Seiichi. Setelah diputuskan bahwa semuanya akan pulang bersama Seiichi ke dunia, ayah Seiichi pun berpesan kepada Seiichi bahwa jangan mengulangi tindakan seperti itu lagi. Seiichi juga disuruh tanggung jawab oleh ayahnya karena membangkitkan mereka semua. Seiichi bingung mau tanggung jawab yang kayak gimana. Ayahnya pun menyuruh Seiichi untuk melindungi mereka semua. Seiichi pun tersenyum mendengar itu dari ayahnya. Ketika Seiichi dan ayahnya berbicara, Zenos kemudian mendekati mereka. Zenos menjelaskan tentang keadaan tubuh mereka ke ayah Seiichi. Nama ayah Seiichi ini Makoto ya. Zenos merasakan dari tubuhnya, tapi tampaknya tubuh mereka sebagai orang mati dipengaruhi oleh tubuh Seiichi, oleh tubuh orang yang masih hidup. Dan dengan demikian tubuh mereka diubah menjadi tubuh orang yang hidup dan kemudian membiarkan mereka dihidupkan kembali. Ini adalah perbuatan yang bisa dilakukan karena mereka berada di Netherworld, tempat di mana bahkan orang mati seperti mereka dapat menyatukan kesadarannya. Bahkan jika seseorang mati di dunia asli, mereka tidak dapat dihidupkan kembali menggunakan metode yang sama. Setelah ada orang yang mati, ego mereka akan pergi ke Netherworld. Setelah semua, tidak mungkin untuk melakukan hal yang sama seperti yang Seiichi lakukan sebelumnya. Jadi, berdasarkan kejadian itu, Zenos juga akan menetapkan batas penerimaan yang ketat ke Netherworld. Rupanya ketika tubuh Zenos dipengaruhi oleh Seiichi, maka dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Menempatkan batas penerimaan adalah salah satu dari mereka. Sekarang, setiap manusia yang belum mati tidak akan bisa masuk melalui sihir teleportasi atau dengan melewati gerbang yang ditempatkan di timur jauh. Netherworld juga menyatakan pendapatnya setuju dengan kata-kata Zenos. Itu adalah penjelasan Zenos ke ayahnya. Kenapa Zenos bilang begitu? Karena Zenos tidak ingin melihat Seiichi diceramahi oleh ayahnya. Setelah pembicaraan mereka selesai, kemudian Seiichi pun bertanya ke Netherworld tentang gatekeeper atau penjaga gerbang yang disebutkan oleh Netherworld tadi. Seiichi bertanya apakah penjaganya sudah bertugas. Netherworld pun mengatakan itu belum, karena Netherworld baru saja merekrutnya. Netherworld juga mengatakan kalau penjaga gerbangnya ada di belakang Seiichi sendiri. Seiichi pun noleh ke belakang dan benar saja ada makhluk seperti patung Nio. Buat kalian yang nggak tahu apa itu patung Nio, patung Nio adalah sepasang patung pelindung yang biasanya berjaga di luar gerbang kuil di kuil Buddha Jepang. Satu di kedua sisi pintu masuk, versi mulut terbuka biasanya ditempatkan di sebelah kanan candi, versi mulut tertutup di sebelah kiri. Di Jepang, gerbang itu sendiri sering disebut Niomon atau secara harfiah gerbang Nio. Namun di kuil Shinto, penjaga Nio diganti dengan sepasang koma inu atau anjing singa shishi atau dengan dua rubah. Penjaga kuil mistis dan magis ini biasanya digambarkan dengan ikonografi serupa satu mulut terbuka, satu tertutup, tapi tidak selalu begitu. Nah, itu sebagian pengetahuan aja ya. Oke, lanjut lagi. Setelah Seiichi melihat penjaga gerbangnya mirip patung Nio, Seiichi pun kagum. Begitu juga dengan ayah dan ibunya. Mereka melihat penjaganya dengan bahagia. Ibunya pun mengatakan bahwa penjaga itu mirip dengan patung Nio. Lalu ibunya mengajak Seiichi dan ayahnya untuk berfoto bersama di patung tersebut. Seiichi malu memasang wajah yang memerah karena untuk seukuran remaja dia akan foto bersama dengan kepala yang dielus oleh orang tuanya. Kayak dianggap anak kecil begitu. Tapi Seiichi nggak peduli dengan itu. Dan kemudian Zenos menawarkan dirinya untuk menjadi tukang fotonya. Bahkan patung Nio pun memasang gayanya sambil tersenyum.
Namun setelah foto selesai, dia balik ke pose awal. Yang jadi pertanyaan, Seiichi bawa HP ke neraka. Kok bisa? Ngerti lagi. Tapi ada dijelaskan kalau HP milik Seiichi itu terbuat dari sihir, katanya ya gitu deh. Setelah itu Netherworld pun ngomong ke Seiichi, jangan jadikan tempat itu sebagai tempat wisata. Karena orang selain Seiichi mungkin bakalan langsung mati. Dan Netherworld juga menyebutkan kalau sudah saatnya untuk mereka kembali ke dunia manusia. Tepat di mana Seiichi terkena teleport, dengan kata lain di Akademi Barbadora. Setelah persiapannya selesai, Netherworld pun langsung memulai sihir teleportnya. Tepat di bawah kaki Seiichi, lingkaran sihir pun menyala. Dan tepat itu juga, kata-kata terakhir dari Netherworld adalah agar Seiichi hidup dengan bahagia dan masa depan yang cerah. Dia juga menyuruh Seiichi untuk mampir lagi. Singkat cerita, mereka pun tiba di Akademi Barbadora. Namun tidak ada seseorang di sana. Anggota Zenos yang lainnya menangis terharu karena mereka bisa kembali ke dunia itu. Setelah itu ayah Seiichi bertanya di mana Seiichi tinggal. Seiichi menjelaskan kalau dia tinggal di asrama Barbadora dan bekerja sebagai seorang guru. Dan kemudian ayah dan ibunya ingin tinggal di tempat yang berbeda dari Seiichi karena mereka tidak mau membebani Seiichi. Jadi mereka minta rekomendasi dari Seiichi untuk tempat tinggal. Seiichi pun menyarankan untuk tinggal di Terveil, tempat Ranze, raja yang diselamatkan oleh Seiichi. Namun Seiichi khawatir dengan mereka berdua karena tidak ada yang menjaganya. Lalu Zenos pun dengan siap langsung mengatakan ke Seiichi bahwa mereka akan menjaga orang tua Seiichi. Pengawal orang tua Seiichi jadi ada 4 atau 5 orang gitu deh. Zenos, Lucius, Mari, Natalia, Abel, apa ya? Nggak tahu, 4 atau 6. Kenapa mereka yang mengawal dan tinggal bersama orang tua Seiichi? Karena mereka sudah tidak ada tempat tinggal lagi di dunia itu. Karena pas kematian mereka, peradabannya sudah terlalu lama. Jadi karena itulah mereka memutuskan untuk tinggal dan mengawal orang tua Seiichi. Seiichi pun setuju dengan hal itu. Dan orang tua Seiichi juga setuju. Lalu tiba-tiba dari kejauhan terdengarlah suara yang membuat Seiichi tersenyum bahagia. Dia adalah Saria yang berlari sambil memanggil nama Seiichi dengan opainya yang bergetar-getar. Dan langsung mendarat di dada Seiichi sambil memeluknya. Seiichi pun membalas pelukan itu dengan erat. Namun, Seiichi lupa kalau ada orang tuanya di situ. Karena itulah orang tua Seiichi pengen punya cucu cepat-cepat. Saria mengatakan welcome to Mobile Legends. Bukan, maksudnya welcome back Seiichi. Ketika Seiichi dengan erat memeluk Saria, mukanya langsung memerah karena dilihat oleh orang tuanya sendiri. Lalu kemudian Zenos pun menyapa Saria dan Saria juga menyapanya. Di sini Seiichi bingung. Kok bisa mereka saling mengenal? Padahal wujud mereka kan beda-beda dari awalnya. Bahkan Saria juga mengenal Lucius, Abel, Lily, Hazel, semuanya dia bisa tahu berkat instingnya. Seiichi pun keheranan. Terlebih lagi, Abel dan lain-lainnya. Saria bisa tahu dengan cara mengikuti instingnya saja. Nah kemudian orang tua Seiichi pun memanggil Saria. Mereka berterima kasih ke Saria karena telah menjaga dan merawat Seiichi. Seiichi yang mendengar itu makin jadi malu. Lalu Saria pun memiringkan kepalanya dan menebak bahwa mereka adalah orang tuanya Seiichi. Lalu Saria pun mengenalkan dirinya sebagai pengantin Seiichi. Mendengar itu Zenos dan yang lainnya mengangguk dan senyum menyeringai. Sedangkan ibu Seiichi heboh sendiri. Dia tidak menyangka kalau Seiichi udah jadi pengantin. Ibunya sangat bahagia. Begitu juga dengan ayahnya. Kalau mau dibayangkan tuh kayak di film Maoga Queen tuh. Yang pas Anos membawa cewek ke rumahnya. Terus orang tua Anos jadi heboh tuh. Nah kayak gitulah kira-kira ekspresi dari orang tua Seiichi. Dan ibu Seiichi bilang bahwa mereka akan pesta makan nasi merah. Kenapa nggak tumpeng sekalian? Dan dari kejauhan pun para gadis-gadis Seiichi berlari menuju ke Seiichi. Mereka adalah Al, Lulune, dan Origa. Mereka juga memeluk Seiichi dengan erat dan mengatakan selamat datang. Dan terjadilah kehebohan sekali lagi dari pihak orang tua Seiichi. Mereka tidak menyangka kalau anaknya bisa jadi sepopuler itu di kalangan wanita. Udah punya pelayan dan adik angkat malahan. Ngeharem depan orang tua, keren. Lalu kita akan pindah ke scene di ibu kota Terveil. Di sana ada Ranz dan Garus yang sedang berbicara. Ranze meminta ke Garus untuk mengumpulkan para petualang dengan gelar tingkat S-Class.
Garus bingung kenapa harus begitu. Ranze pun menjelaskan bahwa kerajaannya mendapatkan surat dari anak Raja Iblis yaitu Lucia untuk melakukan pertemuan. Jadi petualang kelas S sebagai audiens sekalian pengawal raja. Jadi dia minta ke Garus untuk mengumpulkan semuanya. Garus pun bersedia. Nah, kita akan berpindah scene lagi yang dimana di kerajaan Raja Iblis. Leah Falza pun kembali ke istananya untuk memberitahu bawahannya tentang hasil parlemen pasukan Raja Iblis bahwa mereka akan menjalin hubungan dengan kerajaan Winberg. Nah, bagi kalian yang belum tahu siapa itu Leah Falza adalah iblis humanoid wanita muda dengan rambut hitam panjang dan telinganya yang agak runcing. Dia juga seorang kapten divisi 3 tentara Raja Iblis. Segera setelah Leia mencapai istananya, dia pun segera menuju ke kamar di mana Bells dan dua lainnya berada. Di sana, Leia pun melihat Bells dan Terry yang tampak terjalin dalam posisi aneh di atas karpet berwarna-warni. Bosco pun ikut menatap mereka dengan dingin, sehingga Leia pun menduga Bell dan Terry mulai memiliki hubungan yang spesial ketika dia pergi. Untuk kedua kalinya, Leia pun kembali membuka pintu untuk memeriksa situasi di dalam. Di sana, Leia pun melihat adegan Bell yang menyandarkan tubuhnya di atas Terry yang sedang melakukan pose jembatan di sana. Setelah memastikan situasinya, Leia pun buru-buru menutup pintu kembali. Sekarang, Leia pun telah memastikan bahwa dugaannya itu tidak salah. Leia pun berpikir tentang apa yang terjadi ketika dia pergi sehingga mereka memiliki perilaku menyimpang meskipun mereka masing-masing sudah memiliki istri. Leia pun berencana akan menceritakan masalah itu kepada istri mereka. Setelah memutuskan demikian, Leia pun langsung membanting pintu hingga terbuka. Saat keadaan mulai menjadi kacau karena kedatangan Leia yang tiba-tiba, mereka pun mulai menjelaskan situasinya dengan panik. Setelah Leia mendengar penjelasan mereka, kesalahpahamannya tentang apa yang terjadi pun telah hilang. Karena sebenarnya mereka sedang bermain game dari dunia lain. Setelah jamuan makan selesai, Leia pun langsung menuju ke topik utama tentang keputusan parlemen pasukan Raja Iblis bahwa mereka akan membangun hubungan yang baik dengan kerajaan Winberg. Mendengar itu, Bell dan yang lainnya pun terkejut ketika mereka menerima berita ini. Leia menjelaskan bahwa itu sudah menjadi keputusan Lucia sebagai langkah pertama menuju rekonsiliasi. Mereka pun memilih Winberg Kingdom yang merupakan salah satu dari sedikit negara yang ramah terhadap iblis. Dan mereka semua akan pergi bersama yang lainnya ke pertemuan sebagai konvoi. Nah, kita akan berpindah scene lagi ke scene si Seichi maksudnya. Sekarang Seichi pun telah berhasil kembali dari Netherworld dengan aman dan bersatu kembali dengan Saria dan para gadis. Seichi pun diseret oleh Saria ke kelas F. Ketika dia tiba di sana, Seichi pun memberitahu para siswa bagaimana dia kembali. Ketika para siswa mendengar cerita Seichi, mereka semua pun terkejut. Kemudian, Seichi pun memperkenalkan orang-orang yang ditemuinya dan dibawanya pulang dari Netherworld. Mereka adalah orang tuanya sendiri, kelompok pahlawan, instruktur mereka dan Raja Iblis pertama serta seorang sage. Setelah sesi perkenalan berakhir, Seichi pun berniat untuk mengakhirinya di sana. Namun Helen pun tertawa sambil mengatakan betapa absurdnya Seichi, di mana dia mati lalu kembali dari Netherworld sambil membawa orang lain kembali. Dan orang yang dibawanya adalah pahlawan dan Raja Iblis, sehingga dia tidak dapat memahami tentang batasan yang telah dilanggar oleh Seichi. Saat Seichi tertawa dengan putus asa, dia pun melihat Beatrix yang menunjukkan ekspresi ragu lalu bertanya kepada Seichi apakah dia benar-benar Seichi. Seichi pun meyakinkannya bahwa dia benar-benar Seichi yang telah kembali. Pada akhirnya Beatrix pun percaya pada apa yang Seichi katakan. Seichi pun minta maaf karena telah membuat semuanya menjadi khawatir dan berjanji untuk bertindak lebih hati-hati di kemudian hari. Namun, Seichi merasa lega karena Agnos dan Bluet tetap sama dan baik-baik saja. Setelah itu, Seichi pun mengalihkan perhatiannya kepada Bert dan Leon untuk menanyakan kabar mereka. Mereka pun mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, terutama Leon yang telah berani bertarung kembali dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Seichi pun berharap agar Leon yang sekarang bisa bertarung bersama Agnos dan yang lainnya. Kemudian, Seichi pun mendengar suara Bert yang memanggilnya. Berbeda dari sebelumnya, sekarang Bert tidak mengenakan kostum beruang lagi dan tidak membutuhkan buku sketsa untuk berbicara. Bert menderita bekas luka bakar tingkat 3 di wajahnya yang membuatnya bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sebelumnya.
Kemudian, Bert pun membungkuk dalam-dalam pada Seichi untuk berterima kasih karena telah menyembuhkannya. Dia menjelaskan bahwa dia telah menyembunyikan dirinya di dalam kostum beruang itu agar tidak menakuti-nakuti orang lain. Dia juga menjelaskan bahwa wanita yang menjadi musuh mereka sebelumnya adalah putri penguasa kota asalnya, sehingga Bert juga berterima kasih mewakili wanita itu karena telah menyembuhkannya juga. Seichi pun tidak mempermasalahkannya. Kemudian, Seichi pun bertanya kepada Beatrice apa yang akan terjadi pada akademi itu di masa depan. Beatrice pun menjelaskan bahwa untuk saat ini, kepala sekolah sedang menghadapi semua masalah yang terjadi. Tetapi, apa yang akan terjadi di masa depan masih sulit untuk dipahami. Namun, dia yakin bahwa mereka pasti akan aktif kembali meskipun ujian berkala harus ditunda. Agnos pun berteriak kegirangan ketika dia mendengar kata-kata Beatrice yang menunda ujian berkala itu. Namun, Beatrice mengatakan studi untuk persiapan ujian berkala akan tetap berlanjut seperti biasa, sehingga seluruh anggota dan staf kelas F pun akan tetap mempersiapkan ujian, kapanpun itu akan terjadi. Nah, sementara mereka membahas tentang prospek masa depan mereka, tiba-tiba pintu pun dibanting terbuka. Orang yang menerobos masuk itu adalah si Kanazuki. Kanazuki atau Karen pun dengan cepat mendekati Seichi dengan khawatir dan mulai memeriksa tubuh Seichi dengan seksama. Kedatangan Karen yang tiba-tiba pun membuat para siswa membeku karena terkejut. Setelah Seichi mencoba menenangkannya, Kanazuki pun menatap Seichi dengan wajah yang hampir menangis karena meskipun mereka pahlawan, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan ketika Seichi menghilang. Seichi pun meyakinkannya bahwa dia benar-benar baik-baik saja. Sementara Seichi memikirkannya, Karen berkata kepada Seichi dengan wajah serius bahwa inspeksi yang dilakukannya tidak memberinya petunjuk apakah Seichi benar-benar tidak terluka, sehingga dia perlu memeriksanya dari ujung rambut sampai ke jari kakinya. Jadi, Karen pun mengundang Seichi untuk datang ke kamarnya dan lepaskan semua pakaiannya. Melihat interaksi mereka, kedua orang tua Seichi pun menyadari bahwa wanita yang mengkhawatirkan Seichi itu adalah orang yang mereka kenal sebagai Karen yang tumbuh menjadi lebih cantik. Ketika itu terjadi, dengan terkejut Karen pun akhirnya menyadari bahwa mereka adalah kedua orang tua Seichi yang dipanggilnya sebagai ayah mertua dan ibu mertua yang sudah lama tidak dia lihat. Kemudian, Karen pun bertanya kepada mereka berdua apakah mereka berdua telah dihidupkan kembali. Dengan sedikit tersenyum, keduanya pun membenarkannya. Mendengar hal itu, Karen pun mengarahkan wajahnya yang terkejut kepada Seichi. Al yang telah lama terdiam pun akhirnya berbicara tentang lelucon yang dibicarakan oleh Seichi. Namun, Seichi meyakinkannya bahwa apa yang dikatakannya itu memang sebuah kebenaran. Seichi pun memutar otak memikirkan cara untuk menenangkan mereka sambil menonton pertengkaran mereka. Lalu, Rahel pun mengajukan pertanyaannya kepada Seichi tentang bagaimana pahlawan yang berasal dari dunia lain itu bisa menjadi kenalannya. Seichi pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga adalah orang yang datang dari dunia yang sama dengan para pahlawan itu. Menanggapi komentar Seichi itu, seluruh kelas pun menyatakan keterkejutan mereka. Namun, Seichi juga menjelaskan bahwa keberadaannya itu bukanlah sesuatu yang sebesar pahlawan. Kemudian, sambil mengarahkan pandangan provokatifnya ke arah Karen, Helen pun mengatakan bahwa para pahlawan sombong itu bahkan tidak bisa melakukan apa-apa terhadap pria berjaket lab itu. Karen pun tampak tidak nyaman dengan tatapan Helen itu. Karen pun tidak bisa lagi membuat alasan sehingga dia pun menerima kenyataan bahwa mereka para pahlawan memang tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk menghilangkan atmosfer yang berat itu, Seichi pun bertanya kepada Karen tentang apa yang akan sebenarnya terjadi padanya dan para pahlawan lainnya setelah kejadian yang membuat mereka para pahlawan yang merupakan kartu trup Kaiser Empire tidak dapat berbuat apa-apa. Karen pun mengatakan bahwa belum ada kontak dari Kekaisaran Kaiser. Namun, skenario terburuknya adalah para pahlawan mungkin akan dibawa pulang dengan paksa. Setelah itu, Karen pun pamit untuk pergi dan minta maaf karena telah mengganggu kegiatan mereka di kelas. Ketika Seichi membalasnya dengan dialek Kansai, Karen pun akhirnya kembali ke kelasnya sambil tersenyum. Setelah memastikannya, Seichi pun kembali ke kelasnya sendiri. Nah, mungkin segini dulu untuk video pembahasan kali ini. Untuk di video selanjutnya yaitu pembahasan light novel Death March. Jadi ditunggu aja. Nah, mungkin sampai segini dulu untuk videonya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.